Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam planter Indonesia, salam tandan berduri. Teman-teman sekalian, hari ini ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas terkait masalah water management. Teman-teman sekalian, biasanya di bulan-bulan semester 2 trennya adalah tren kemarau. Maka untuk mensiasatin ketersediaan air saat-saat ini memang kita harus betul-betul memperhitungkan jumlah kebutuhan air yang akan dibutuhkan oleh tanaman. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bentuk stok log ataupun penguncian air ataupun bendungan yang kita buat secara konvensional, ya, bukan mekanis. Yang pertama tentunya dengan keuntungan dengan konvensional ini adalah biayanya murah. Ini adalah salah satu contoh bendungan konvensional atau stok log kita buat secara konvensional menggunakan karung bekas pupuk atau karung-karung yang lainnya. Inti dari penguncian air ini adalah supaya pada waktu kemarau nanti kita harapkan jangan sampai terjadi defisit air. Mengapa? Karena jika sampai terjadi defisit air, ini juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Makanya untuk saat ini, untuk menghadapi musim kemarau, kita sudah persiapan untuk membuat sebuah stok log. Teman-teman sekalian, di dalam sebuah perkebunan kelapa sawit atau dalam seri budidaya tanaman kelapa sawit, air merupakan hal yang sangat penting bagi tanaman setelah matahari. Dibandingkan pupuk, air lebih penting keberadaannya karena sinar matahari tidak dapat diatur pencahayaannya. Maka yang dapat dikelola adalah air, pupuk, dan lain-lain. Oleh karena itu, air menjadi sangat penting sekali untuk dikelola dengan baik. Kuantitasnya atau volumenya, water levelnya dan water table-nya, dan kualitasnya. Berbicara tentang kualitas air berarti berbicara tentang pH airnya dan lain-lain. Level air di perkebunan kelapa sawit di areal rendahan atau rawa atau daerah gambut harus dijaga ketinggiannya, karena tanaman tidak boleh kekurangan air dan tidak boleh kelebihan air. Kelebihan maupun kekurangan air berdampak buruk bagi perkembangan kelapa sawit, bahkan bisa menyebabkan layu atau kematian pada tanaman sawit, bahkan kebakaran pada lahan kelapa sawit. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, bahwa ekosistem gambut memenuhi kriteria kerusakan apabila muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut. Oleh sebab itu, pemanfaatan lahan gambut atau rawa untuk perkebunan harus diatur dan dikelola dengan baik dan bijak. Teman-teman sekalian, sumber air di areal gambut atau rawa atau areal pasang surut, sumber air baik dari hujan maupun aliran sungai yang masuk ke dalam area kebun harus dikelola dengan sebaik mungkin
di saat musim penghujan maupun musim kemarau. Tentunya agar level air di dalam kebun dapat terjaga sehingga kebutuhan tanaman terhadap air tercukupin dan tidak berlebihan. Berikut ini adalah contoh pengelolaan air dengan cara konvensional. Jadi untuk efisiensi biaya juga kita gunakan medianya, kita gunakan bekas karung pupuk, kemudian kita isi tanah, kemudian kita membuat sebuah stok lock atau kuncian air, membentuk sebuah bendungan, dan di atasnya itu teman-teman yang berwarna merah, kuning, hijau adalah level air sebagai sebagai pengukur ketinggian ataupun kerendahan. Jadi itu adalah parameter untuk mengukur kebutuhan air yang kita butuhkan untuk tanaman. Teman-teman sekalian, tujuan pembuatan drainase ataupun tujuan pengaturan air ini adalah yang pertama untuk membuang kelebihan air di musim hujan dan mempertahankan air pada musim kemarau sehingga mengendalikan kedalaman water table maksimum 60 cm dari permukaan tanah. Khusus untuk tanah yang mengandung pirit Fe2SO4, drainase berfungsi juga untuk mencuci pirit. Kemudian selanjutnya adalah khusus tanaman bergambut atau pasang surut, selain menjaga kelembapan juga berfungsi mengurangi keasaman tanah teman-teman, agar tanah memiliki kondisi rizosfer yang sesuai bagi tanaman. Selanjutnya adalah kedalaman permukaan air tanah pada parit kebun diusahakan agar tidak terlalu jauh dari akar tanaman. Jika permukaan air terlalu dalam, maka oksidasi berlebih akan mempercepat perombakan gambut ataupun daerah area pasang surut, sehingga gambut cepat mengalami subsiden ataupun penurunan. Teman-teman tani sekalian, itulah tadi sedikit penjelasan saya terkait tentang water management atau pengaturan air di dalam blok. Mohon maaf atas segala kesilapan, baik itu ungkapan yang kurang pas atau kurang berkenan terkait masalah kultur teknis tanaman kelapa sawit. Terima kasih juga atas segala perhatiannya. Semangat terus untuk kita semuanya, para petani kelapa sawit. Semoga jaya, semoga sukses bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter Indonesia.